Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, sehat. Walau dalam keadaan hujan, kita masih bisa bersekolah. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak yang soleh, anak-anak semua. Siapa dari teman kalian yang tidak datang ke sekolah? Zadil. Lalu siapa lagi? Arsyad. Zidan. Itu dari laki-laki. Baru perempuan? Yasmin. Afni. Ya. Kita doakan teman-teman kita. Apabila teman-teman kita yang tidak sekolah sakit, kita doakan semoga cepat sehat, cepat sembuh. Baik, anak soleh. Siap. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, pada baiknya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tammil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak soleh. Siap. Baik, sebelum kita kepada inti pelajaran, kita memasuki pelajaran. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Menghafal semua lagu Indonesia Raya? Bagaimana Ustaz? Hafal lagu Indonesia Raya? Ya. Hitungan ketiga kita menyanyi lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Alhamdulillah, anak soleh. Siap. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai tentang berbagai jenis pekerjaan. Coba siapa tahu jenis-jenis pekerjaan? Siapa bisa sebutkan jenis-jenis pekerjaan? Bengkel. Bapak abinya Irsyad kerja di bengkel. Siapa lagi? Pemadam. Pemadam. Siapa lagi? Siapa tahu jenis-jenis pekerjaan? Alif. Apa? Polisi ya. Banyak jenis-jenis pekerjaan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Siapa yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Perempuan? Anak laki-laki? Siapa tahu itu kegiatan ekonomi? Saya jelaskan, perhatikan baik-baik ya. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, misalnya Bapak abinya Irsyad kerja di bengkel, itu namanya suatu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Nah, dalam kegiatan ekonomi kita dapat bagi menjadi 3 bagian. 1, ada yang namanya produksi, ya. 2, ada yang namanya distribusi, dan yang ketiga ada yang namanya konsumsi. Jadi dalam kegiatan ekonomi ya dibedakan menjadi 3 bagian. 1, produksi, 2, distribusi, yang ketiga konsumsi. Baik, di sini
Siapa tahu apa itu kegiatan produksi? Siapa tahu di sini kegiatan produksi? Ya. Tahu kegiatan produksi anak perempuan? Nah, dengar. Sekarang kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, ya. Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, lihat contohnya di sini seorang nelayan. Ya. Seorang nelayan bisa disebut sebagai ya, orang yang menghasilkan barang. Apa yang dihasilkan oleh nelayan di sini? Ikan. Ikan, ya. Namanya, nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, ya. Ya, dia ini gambar petani, ya, sedang melakukan kegiatan produksinya. Apa yang dihasilkan oleh petani? Padi, ya. Mengerti? Itu namanya kegiatan produksi. Kegiatan yang dapat menghasilkan barang. Mengerti? Mengerti semua? Alhamdulillah. Anak soleh. Iya. Contohnya tadi, nelayan menghasilkan ikan, petani menghasilkan padi. Ya. Distribusi. Siapa tahu kegiatan distribusi? Nah, di sini saya ada contoh. Orang sedang mengangkut barang. Setelah diproduksi suatu barang, maka akan didistribusi. Siapa yang orang yang mendistribusi disebut distributor. Contohnya apa? Seperti penjual. Penjual, misalnya abinya Irsyad kerja di bengkel. Nah, abinya Irsyad disebut sebagai distributor. Ya, karena abinya Irsyad yang mendistribusikan bahan-bahan motor. Misalnya, motornya Ari mogok. Nah, rantainya putus. Maka seorang konsumen datang ke distributor untuk membeli rantainya, untuk membeli bannya. Maka abinya Irsyad disebut apa tadi? Distributor. Karena dia yang menyediakan barang dari yang telah diproduksi. Mengerti sampai sini ya? Mengerti? Ya, baik, sekarang konsumen. Konsumsi ya, sekarang konsumsi. Siapa tahu konsumsi? Nah, konsumsi itu kita seperti orang yang membutuhkan barangnya. Tadi disebutkan apotik. Orang sakit itu memerlukan obat. Dari mana? Distributor. Maka orang yang sakit disebut sebagai konsumen. Orang yang memerlukan obatnya. Tadi Ari memerlukan rantai dari abinya Irsyad. Maka Ari disebut konsumen. Nah, orang yang konsumen itu yang melakukannya disebut mengkonsumsi ya. Konsumsi. Orang itu kan konsumsi. Orang yang melakukannya disebut konsumen. Ya. Mengerti semua? Adik produksi mengerti? Orang yang menyediakan, orang yang membuat ya, membuat barang. Terus distributor. Apa tadi? Orang yang menyalurkan barang. Dan konsumen, orang yang menikmati barang tersebut. Ya. Coba kalau saya mau tanya, penjual di pasar mereka disebut produsen, distributor atau konsumen? Distributor. Karena mereka misalnya penjual sayur ya, perempuan. Karena dia menyediakan sayur untuk kita makan, untuk kita beli, ya. Nah, lihat di sini. Pertama ada nelayan. Ya. Nelayan mencari ikan. Kenapa nelayan mencari ikan? Untuk dijual dan menghasilkan uang. Karena nelayan juga butuh uang, ya.
Nah, nelayan disebut sebagai produsen yang memproduksi barang. Nah, kedua, di sini lihat orang sedang jual beli, ya, jual beli ikan. Maka orang yang menjual ikan disebut distributor, ya. Sini baru. Nah, keempat, orang yang membeli, ya. Untuk apa dia membeli ikan? Untuk konsumsi. Nah, membeli ikan juga pakai uang. Kemana kembalinya uang? Kepada distributor dan produktor, ya. Karena mereka bekerja dalam lingkungan ini untuk menghasilkan uang. Coba saya tanya, perempuan, apabila dari ketiga bagian ini, produktor, ya, distributor dan konsumen tidak ada, bisakah kegiatan ekonomi berjalan? Misalnya dari tiga ini hilang satu, ya, misalnya hilang konsumen, orang yang membeli, bisa jadikah kegiatan ekonomi? Tidak bisa, karena tidak ada yang membeli. Misalnya tidak ada nelayannya, bisa jadi kegiatan ekonomi? Tidak, karena tidak ada ikannya, ya, karena tidak ada yang menghasilkan ikannya. Jadi dalam kegiatan ini mereka melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk menghasilkan uang, ya. Ya, baik. Coba masing-masing kelompok, perempuan dengan laki-laki, kalian berdiskusi, ya. Kalian jelaskan kegiatan ekonomi seperti tadi, seperti petani, nelayan. Kalian cari pekerjaan yang lain, ya, yang melibatkan kegiatan ekonomi, ya. Mengerti? Kalian berdiskusi. Setelah itu nanti saya tanyakan masing kelompok, perwakilan satu orang nanti menjelaskan, ya, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengerti? Cari kegiatan ekonomi yang lain, perempuan, laki-laki juga, sama-sama berdiskusi. Ya, silakan semuanya berdiskusi. Kegiatan. Boleh saja satu, dokter, misalnya menghasilkan apa? Dokter sama menghasilkan obat, dia menghasilkan jasa pelayanan. Habis itu cari lagi dua, apa lagi? Ya. Ya. Ini langsung tulis. Ditulis, coba keluarkan bukunya biar tidak lupa. Keluarkan dulu Siapa yang produksinya, siapa yang distribusinya, dan siapa yang konsumsinya. Ya, coba abinya bisa distributor, dari mana itu dapat barang-barang bengkelnya. Siapa produsennya, orang yang rusak motornya. Siapa? Baik. Perempuan sudah? Ya. Perhatikan anak laki-laki dulu. Sambil berdiri, siapa saja yang mau jelaskan? Siapa sebutkan? Irsyad? Ya, berdiri. Perempuan perhatikan laki-laki. Berdiri dulu. Siapa yang mau jelaskan tadi? Ya, berdiri. Berdiri bertiga. Ya, lihat laki-laki. Coba Irsyad, apa yang mau dijelaskan tentang kegiatan ekonominya? Petani. Coba sebutkan. Petani coklat yang menjual. Nah, untuk kehidupannya, ya, untuk mencari uang. Ini coba Alif. Nah, menerima barang dan memproduksi untuk kehidupannya. Coba Usman. Membeli barang untuk dikonsumsi, untuk dimakan, ya, untuk kelangsungan hidupnya.
Baik, tidak apa-apa. Silakan dulu. Terima kasih. Bagus sekali nih. Kita tepuk tangan dulu untuk laki-laki. Bentar. Dan sekarang perempuan. Ya, perempuan siapa saja yang mau berdiri? Nabila. Siapa perempuan mau berdiri? Baik. Nila, Nabila sama Nurul bertiga. Berdiri. Ya. Coba Nila sebagai apa di sini? Nila sebagai apa? Dokter, berdiri bertiga. Ya, dokter sebagai produsen, menghasilkan jasa. Baru Nabila sebagai distributor rumah sakit ya. Orang yang menyediakan layanan rumah sakit untuk konsumen. Nah, baru Nurul. Pasien ya, orang yang membutuhkan jasa dari distributornya itu, dari produksinya itu, produsennya itu ya. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Kita tepuk tangan buat anak perempuan. Ya. Baik, sekarang kita perhatikan di sini. Lihat ya. Tadi kegiatan ekonominya antara apa laki-laki? Petani coklat. Coklat. Perempuan apa? Dokter. Nah, petani coklat dia sebagai produsen menghasilkan apa? Menghasilkan coklat. Nah, dan dia menjual coklat itu menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Sekarang dokter menghasilkan apa? Jasa ya. Jasa. Dan orang yang membutuhkan jasa dokter, dia akan memberikan imbalan kepada dokter. Yang imbalannya seperti uang ya, sama. Menghasilkan uang. Kenapa menghasilkan uang? Karena dokter memberikan jasanya, kemampuannya kepada pasien yang mengobatinya, ya, mendeteksi sakit apa. Sekarang petani coklat, distributornya siapa? Siapa distributornya itu? Nah, di mana didistribusikan itu coklatnya? Di warung, di toko, ya. Di warung, toko, dan distributor juga sama menghasilkan uang. Nah, sekarang dokter, di mana didistribusikannya? Nah, siapa distributornya? Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan ini juga sama menghasilkan uang ya. Nah, sekarang terakhir konsumennya siapa ini petani coklat? Siapa? Untuk diapakan itu coklatnya? Untuk dibuat coklat, untuk dimakan bisa langsung ya. Kalau sudah dibikin coklatnya bisa dimakan langsung ya. Konsumennya untuk dimakan, untuk diolah. Nah, sekarang dokter siapa konsumennya? Pasien, orang sakit. Nah, dari persamaan dari pekerjaan petani dan dokter, kesamaan dari kedua tersebut apa? Menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Masya Allah, pintar semua ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Jadi kegiatan ekonomi ini tidak akan berjalan apabila dari ketiga aktor tersebut, produsen, distributor, dan konsumen tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan ekonomi. Coba misalkan distributornya
penjual warungnya, tidak ada. Ada produsennya, ada konsumennya, tapi tidak ada distributornya. Tidak akan terjadi kegiatan ekonomi. Tutup warungnya Udah Ilham. Di mana membeli misalnya? Tidak ada lagi penjual selain Udah Ilham. Di mana kita membeli alat-alat bangunan? Tidak ada ya. Jadi kegiatan ekonomi ini untuk apa kegiatan ekonomi? Untuk meneruskan kelangsungan keberhidupan kita semua. Ya, anak soleh. Alhamdulillah. Baik. Nah, rangkuman ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, orang yang memproduksi disebut produsen. Nah, distribusi, orang yang menyalurkan disebut distributor. Nah, abinya Irsyad disebut distributor. Konsumsi, orang yang memerlukan barangnya ya, yang menikmati barangnya disebut konsumen. Ya, terakhir coba jawab ya, Pak Guru punya pertanyaan langsung. Pertanyaan, perhatikan baik-baik. Denita menyalurkan gelang hiasan yang diproduksi oleh Pak Anton ke Bu Tini. Perhatikan, Denita menyalurkan gelang hiasan yang diproduksi Pak Anton ke Bu Tini. Bu Tini sangat senang menggunakan barang tersebut. Dalam kegiatan ekonomi ini, Denita berperan sebagai apa? A. Produsen, B. Konsumen, C. Distributor, D. Kontraktor. Distributor. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semua. Pintar ya, mengerti semuanya ya. Nah, nomor 2. Jenis pekerjaan yang terdapat pada tahap produksi adalah pekerjaan ya. Pekerjaan yang terdapat pada tahap produksi. Berarti tahap produksi itu tahap paling awal. Ya, mengerti? 1. A. Guru dan pedagang. B. Koki dan kurir paket. C. Ojol dan petani. D. Peternak dan nelayan. Ya, petani dan nelayan, peternak dan nelayan. Betul, tepuk tangan buat kita. Alhamdulillah, semuanya pintar. Ya, satu lagi. Dalam kegiatan membuat kursi atau membuat meja, mengukir meja, kegiatan mengukir kayu atau membuat kayu termasuk kegiatan dalam tahap membuat meja atau membuat kayu termasuk dalam kegiatan tahap apa? A. Produksi, B. Konsumsi, C. Distribusi, D. Membeli. Produksi. Apa? Produksi. Ya, karena dia yang mengukir kayu, yang membuat kayu ya, sebagai produsen. Ya, tepuk tangan untuk jawaban terakhir kita. Ya, alhamdulillah. Baik, sampai sini pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita bisa memahaminya semua tentang kegiatan ekonomi untuk keberlangsungan hidup kita. Ini jenis-jenis pekerjaan di situ ya, ada petani, ada nelayan, itu semua jenis-jenis pekerjaan yang melibatkan kegiatan ekonomi. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam